pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu di sini di dalam acara Kultum Kuliah 7 Menit seri mengenai misionaris Kristen. Hari ini tema kita adalah legacy. Kita akan berbicara tentang seorang misionaris Kristen, Hudson Taylor, yang berasal dari Inggris dan melayani ke Tiongkok. Saudara, Hudson Taylor adalah seorang yang lahir pada 12 Mei 1832 dan meninggal pada 3 Juni 1905. Saudaraku, Hudson Taylor adalah seorang misionaris yang memiliki panggilan dari sejak dia kecil menjadi misionaris. Tidak banyak orang yang dari kecil memiliki cita-cita menjadi hamba Tuhan, apalagi menjadi seorang misionaris. Tapi Hudson Taylor sejak umur 5 tahun sudah memiliki panggilan. Ayahnya mendoakan Hudson Taylor dari sejak kecil, dan ayahnya sudah mengajarkan firman Tuhan kepada Hudson Taylor, sehingga Hudson Taylor boleh mengenal firman Tuhan. Maka benarlah apa yang dikatakan dalam Amsal 29, dikatakan bahwa didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. James Taylor mengajarkan Hudson Taylor dan mendoakan Hudson Taylor untuk menjadi seorang misionaris di Tiongkok, karena James Taylor sangat mengagumi kebudayaan Tiongkok. Pada usia 17 tahun, Hudson Taylor bertobat oleh karena doa dari mamanya yang terkasih dan saudari perempuannya. Maka dia bertobat, dan itu yang makin meneguhkan panggilannya untuk dia pergi ke Tiongkok melayani Tuhan. Maka setelah dia beberapa lama bekerja sebagai asisten dokter dan belajar berbagai macam ilmu pengobatan, kemudian pada September 1853 Hudson Taylor berangkat ke Tiongkok dengan diantar oleh mamanya yang tercinta ke pelabuhan. Dia berangkat dari bulan September 1853 hingga sampai di Shanghai pada bulan Februari 1854. Jadi saudara bisa kita bayangkan betapa jauhnya dan betapa sulitnya perjalanan Hudson Taylor lewat laut hingga sampai ke Shanghai. Pada waktu itu berkuasa dinasti Qing atau Manchu, dan banyak terjadi pemberontakan dari Taiping. Hudson Taylor melayani dalam situasi seperti itu. Namun dia tidak melayani di kota yang besar seperti Shanghai, tapi dia masuk ke pedalaman-pedalaman Tiongkok hingga 140 km. Jadi saudara bisa kita bayangkan perjalanan dan jauhnya dan sulitnya pelayanan Hudson Taylor. Hudson Taylor mampu berkhotbah memberitakan Injil di dalam bahasa Mandarin dan juga di dalam dialek-dialek Mandarin yang lain, dan dia melayani di sana. Reputasinya dikenal luas. Dia menjadi seorang misionaris yang terkenal di Inggris dan di seluruh dunia. Apakah yang membedakan Hudson Taylor dengan para hamba-hamba Tuhan yang lain? Sebelum Hudson Taylor sudah banyak pastor-pastor dan pendeta-pendeta yang melayani ke Tiongkok, namun pengaruhnya tidak terlalu besar. Tapi Hudson Taylor reputasinya begitu dikenal luas. Dia adalah seorang misionaris yang besar, saudara-saudara. Apa yang membuatnya? Satu hal yang membuat Hudson Taylor selain memberitakan Injil, ia juga mengimbau anak-anak muda dari negeri asalnya dan dari tempat-tempat lain untuk datang ke Tiongkok melayani Tuhan, menyerahkan diri untuk memberitakan firman, menjadi misionaris di Tiongkok, saudara-saudara. Dan Hudson Taylor tidak
dari orang yang berakademik tinggi seperti lembaga-lembaga misi lain yang mencari harus dari lulusan university. Tetapi Hudson Taylor menekankan seorang misionaris yang takut akan Tuhan, memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, dan memiliki penyerahan diri kepada Allah di dalam pelayanannya. Sehingga lewat Hudson Taylor kemudian kekristenan berkembang di Tiongkok. Pada tahun 1900, pada waktu Hudson Taylor masih hidup, maka jiwa-jiwa yang terpanggil itu sekitar 100.000 orang. Tetapi tahun 1950, dalam 50 tahun berkembang menjadi 700.000 orang. Dan banyak tokoh-tokoh Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen yang berasal dari Tiongkok, yang kemudian menjadi hamba Tuhan yang besar, yang dihasilkan dari pelayanan Hudson Taylor. Di antaranya adalah Wang Minhao, John Sun, Andrew G, dan juga Oswald Lee. Saudara-saudaraku, inilah legacy, satu warisan peninggalan yang diberikan oleh Hudson Taylor. Hudson Taylor kemudian mendirikan China Island Mission yang kemudian berganti menjadi OMF, Overseas Missionary Fellowship, dan pelayanannya begitu berkembang secara luar biasa. Bahkan anak cucu Hudson Taylor meneruskan pelayanan Hudson Taylor di Tiongkok. Itulah legacy yang ditinggalkan oleh Hudson Taylor. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita tinggalkan bagi keluarga kita, anak dan cucu? Satu kalimat penting yang dikatakan oleh Hudson Taylor adalah bahwa the Great Commission is not an option to consider